Baik, saya akan berbicara tentang perjalanan menuju Allah. Karena betapapun semua kita akan bertemu dengan Allah. Orang-orang tasawuf berkata, tujuan dari perjalanan ini adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Orang-orang tasawuf itu terbuka baginya tabir ilahi. Ini saya ada buku namanya Menyingkap Tabir Ilahi, Asmaul Husna. Memperkenalkan Allah. Nah, ada seorang sufi perempuan, Rabi'ah Al-Adawiyah. Dia berpendapat bahwa proses dari taubat ke sabar, ke tawakal, sampai ke syukur, ridha, itu semua stasiun-stasiun. Cinta, ma'rifat, dia katakan semua proses ini cerminan dari cinta. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, cinta itu ada dua macam. Ada cinta emosi, ada cinta akal. Kita dituntut mencintai Allah dan Rasulnya. Tapi sisi lain, cinta bertingkat-tingkat, baik yang emosi maupun dengan akal. Begini, ada tanda-tanda orang yang mencintai. Cinta adalah dialog antara dua aku, itu definisinya cinta. Kalau ada suami terus, kamu begini, istrinya nurut aja, itu bukan cinta. Harus ada dialog. Ada musyawarah antara dua aku. Dua orang yang berbeda. Satu suami, satu istri, satu laki, satu perempuan. Ada dialog. Kalau maksa, bukan cinta. Ya kan? Dialog antara dua aku. Itu cinta. Cinta itu, kalau Anda cinta anak Anda, betapapun jeleknya, Anda suka dia. Ya. Berarti Anda tidak melihat lagi keburukannya. Ya kan? Cinta itu selalu mengajak Anda untuk menutupi kekurangan Anda yang dicintai. Cinta itu karena dialog selalu ingin bercakap-cakap dengan dia. Iya. Cinta itu ingin curhat. Lihatlah itu tanda-tanda cinta itu. Anda cinta pada Allah, pernah tidak Anda berdialog dengan Allah? Ya, kita nih yang awam dari dulu ini. Itu dikatakan, kalau Anda mau berdialog dengan Allah, maka berdoalah. Ya Allah, kasih saya ini, kasih saya ini. Saya mensyukurimu ya Allah, selama ini Engkau telah memberikan saya ini. Kalau Anda tidak berdoa, mana? Anda ingin Allah berdialog dengan Anda, baca Quran, baca ilmu. Ya kan? Pernah baca Quran? Itu untuk kita orang awam pun begitu. Saya tidak berkata bacalah Quran 1 juz 1 hari. Paling tidak ada waktu. Baca wirid. Mau tidur baca ayatul kursi. Sudah ada dialog. Itu. Baik. Itu artinya cinta. Cinta bisa diukur. Bagaimana ukuran cinta? Ukurannya tasawuf lain. Ukuran kita orang awam bagaimana nih? Itu ada tulisan. Dia katakan begini. Kalau ada dua pilihan di hadapan Anda. Ada dua pilihan di hadapan Anda. Anda harus memilih salah satunya saja. Maka yang Anda pilih itu lebih Anda cintai daripada yang Anda tidak pilih. Betul atau tidak? Bagus. Ada dua anak, dua-duanya minta sesuatu yang tidak bisa dibagi. Anda kasih siapa? Anda cintai. Oke. Ada panggilan bisnis. Ada panggilan sholat. Yang mana yang Anda penuhi? Terserah Anda. Siapa yang Anda cintai? Iya kan? Itu ukurannya.
Itu ada sementara penulis yang berkata begini, di zaman Nabi pun orang-orang yang seperti ini, orang-orang munafik itu seperti itu. Boleh jadi dia salat, boleh jadi dia puasa, boleh jadi, tapi terkadang ada suatu situasi yang mengharuskan dia memilih, maka dia pilih apa yang disukai. Kita tidak usah jauh-jauh, sejarah menyatakan sewaktu perang Uhud, banyak sahabat Nabi yang lari atau tidak? Banyak. Banyak. Hanya segelintir sahabat yang berada di keliling Nabi. Itu semua sejarawan bilang begitu. Ya kan? Kenapa? Orang-orang mukmin yang sejati itu adalah yang menjaga Nabi di keliling. Ya kan? Nah, cintanya terukur. Itu ukuran cinta. Kita tidak dilarang, untuk kita orang awam nih sekarang, kita tidak dilarang mencintai dunia. Tidak ada larangan. Kita tidak dilarang mencintai lawan seks kita, tidak dilarang mencintai anak kita. Tetapi kalau anakmu, keluargamu lebih kamu cintai, itu hati-hati. Jadi itu ukuran cinta buat kita. Dilarang kita menumpuk harta. Asal keluarkan zakatnya. Tapi kalau ada kepentingan Allah, disitulah diukur. Sedikit lagi yang saya mau bilang untuk kita orang awam nih. Yang mencintai itu berusaha menyenangkan siapa yang dicintainya. Benar tak? Berusaha mencari apa yang disuka ini. Kalau begitu, kalau Anda ingin dikatakan mencintai Allah dan Rasul-Nya, cari apa yang disukai Allah, lalu kerjakan. Jangan apa yang Anda sukai. Jangan cari yang Anda sukai. Nah, kita temukan nanti di dalam ayat-ayat Al-Quran sekian banyak hal yang dinyatakan Allah, saya suka yang begini. Lakukanlah itu. Innallaha yuhibbul muhsinin. Senang kepada orang muhsin, yaitu yang memberi lebih banyak dari kewajibannya, menuntut lebih sedikit dari haknya, berbuat baik kepada orang yang pernah berbuat salah kepadanya. Allah suka itu. Innallaha yuhibbul muttaqin. Dalam konteks ini kita artikan, Allah suka kepada orang-orang yang menghindari apa yang bisa mencelakakan dia. Takwa itu kan menghindar dari sesuatu. Menghindar dari siksa Allah baik di dunia maupun di akhirat. Kalau Anda berusaha menghindar daripada apa yang dapat mencelakakan Anda, Allah suka Anda. Dosa mencelakakan atau tidak? Ya hindari dong dosa. Durhaka, hindari. Semua yang bisa mengundang siksa Allah di dunia atau di akhirat. Semua yang mengakibatkan Anda melanggar ketentuan-ketentuan Allah, itu tidak disukai Allah. Yang disukai Allah, saya berusaha menghindar deh. Karena itu nanti syubhah dianjurkan untuk dihindari. Walaupun masih abu-abu ini halal atau haram, kalau mau hati-hati jangan deh. Yuhibbul muttaqin. Yuhibbus sabirin. Yang sabar. Sabar itu menahan gejolak nafsu untuk mendapatkan yang baik atau yang lebih baik. Anda sudah dapat baik. Anda masih perlu sabar untuk dapat yang lebih baik. Kalau kita buka Al-Quran, tidak ada perintah bertawakal atau pujian terhadap yang bertawakal, kecuali orang itu sudah berusaha lebih dulu baru tawakal. Tidak ada itu, udah deh tawakal aja. Iqilha fatawakal. Tidak ada, semua didahului oleh anu. Ya kan? Kalau orang tasawuf, dia bilang tawakal ada 3 macam. Tapi ini berlebihan menurut kita. Karena ada juga yang, ada ahli-ahli tasawuf yang berlebihan. Dia bilang tawakal itu 3 macam. Yang pertama, seperti keadaan seorang tertuduh, tersangka, di hadapan pembelanya.
Dia sudah tidak ini, dia hanya beritahu, oke deh tolong deh bela saya, yang penting saya ini. Bisa enggak dia tarik pembelaan? Bisa ya? Bisa enggak dia menganggap pembelaannya salah? Bisa kan ditarik ya? Sekarang satu orang menyerahkan pada Anda, tolong bela saya. Saya tidak puas pada Anda. Saya bisa menarik? Bisa, oke. Bisa jadi yang menarik itu merasa dia lebih pandai dari ini. Ada orang tawakal seperti itu. Iya. Nah, itu bukan tawakal kepada Allah. Setelah Anda berusaha secara maksimal, Anda tidak dapat, tawakal pada Allah. Yakinlah bahwa pembela Anda itu lebih pintar dari Anda. Yakinlah bahwa putusan yang diambil setelah dibelanya itulah yang terbaik buat Anda. Ya kan? Nah, tapi kata mereka, ada lagi orang tawakal itu seperti halnya bayi di hadapan ibunya yang memandikan dia. Masih ada usahanya atau tidak? Bisa menghindar. Dia bisa menghindar tapi tanpa berhasil. Ini juga bukan tawakal kepada Allah. Tawakal setelah usaha maksimal itu tadi seperti seorang mayat yang dimandikan oleh pemandinya. Ada usaha lagi atau tidak? Bisa menghindar atau tidak? Ah, itu kata tasawuf. Kita belum sampai di tingkat itu kan? Tapi ini tadi bilang jalan mendaki. Kita mau berjalan menuju Allah supaya sampai di sana kita dicintainya. Apalagi kalau kita kembali kepada hadis-hadis banyak sekali itu yang dia nyatakan disukai oleh Allah. Kata Nabi, laksanakan kewajiban Anda. Allah suka pada Anda. Anda usah laksanakan dulu yang sunnah, kalau yang wajib belum Anda laksanakan dulu. Tidak usah bangun tahajud kalau kewajiban Anda mencari nafkah. Wajib enggak mencari nafkah? Sudah kawin, wajib masuk kantor, wajib belajar, bangun tahajud. Kalau bisa menggabung keduanya, istimewa. Tapi kita kan bertahap nih. Baru nanti, kalau sudah yang wajib dilaksanakan, sholat sudah bagus. Sholat pun jangan fahami khusyuk. Artinya sudah tidak ingat sesuatu. Kerjakan yang minimal aja dulu. Saya kira saya pernah memberikan contoh bahwa undangan Allah untuk sholat itu diibaratkan dengan undangan seorang pelukis menghadiri pameran lukisannya. Oke? Ada yang diundang berkata, ini pelukis, apa sih lukisan ini? Tidak mau hadir. Satu, ada yang diundang berkata, saya nggak ngerti lukisan, tapi tidak enak sama yang undang. Ya, dia hadir aja sambil jalan-jalan ini. Ada yang diundang berkata, saya tidak mengerti lukisan, tapi saya ingin belajar. Bagus. Tiga. Ada lagi, saya pernah belajar melukis. Saya tahu sedikit tentang melukis. Saya ingin ke sana, mau lihat, mau menikmati, mau mempelajari. Jadi dia masuk lihat lukisan. Ada yang dia tidak mengerti, dia tanya di samping, ini bagaimana toh? Ada lagi yang faham lukisan. Dia masuk ke pameran, dia menikmati indahnya ini. Ada yang tepuk bahunya, dia tidak rasa. Yang mana yang khusyuk? Yang terakhir. Tidak harus dikatakan yang terakhir yang khusyuk. Karena Nabi pernah sholat, cucunya ada di punggungnya, terus dia perlama sujudnya. Ada dia ingat yang lain atau tidak tuh? Sahabat tanya, kok ini kali sujud lama? Ya, cucu saya tidak mau, dia belum puas. Ya kan? Pernah sholat, cepat sholatnya. Wahai Nabi, hari ini kok cepat? Saya ingat ada titipan orang, saya ingin segera memberikannya. Jadi jangan fahami khusyuk seperti itu. Minimal. Jangan lempar undangannya. Jangan tidak sholat. Jangan tidak sholat. Bahkan kalau terpaksa jamak sholatnya. Kalau ketiduran, bagaimana?
Begitu bangun salat. Tidak usah tuntut bahwa sudah saya tidak bisa ini. Ibu-ibu menuntut, waduh saya ingat masakan terbakar. Itu wajar. Manusiawi. Ya kan begitu. Tidak apa-apa deh, yang penting Anda hadir. Jangan tidak salat. Di jalan tidak bisa wudhu, tidak bisa ini. Salat di tempat. Itu tanda. Laksanakan kewajiban Anda. Itu Tuhan sudah suka. Walaupun bukan jalannya ini tadi, ahli-ahli tasawuf. Salat itu perjalanan Anda menuju Allah. Ya, saya kira itu yang kira-kira yang kita maksud. Jadi kesimpulannya, yakinlah bahwa Isra itu pernah terjadi. Mi'raj itu pernah terjadi. Bahwa dalam rinciannya bisa ada perbedaan, silahkan berbeda. Tapi yakinlah bahwa kuasa Allah itu tidak mustahil bagi Allah yang Maha Kuasa. Yang kedua, perjalanan menuju Allah itu perjalanan mendaki, banyak godaannya, tetapi yang diperlukan adalah tekad yang kuat. Tekad sambil meminta bantuan Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Minta bantuan, dia bantu Anda. Jangan pernah menyalahfahami apa yang dilakukan oleh penganut-penganut tasawuf yang mu'tabar. Kita punya orang tua-tua itu yang ikut tariq as-salafus saleh, ada yang tidak masuk di akal kalau kita dicitrakan kepada kita, iya kan? Tapi jangan, saya tidak mau berkata jangan tidak percaya, jangan melecehkan mereka. Jangan melecehkan mereka. Kita tidak sampai akal kita ke sana. Tidak wajib kita percaya itu, tapi jangan lecehkan mereka. Tuduh diri Anda. Saya kira itu kesimpulan saya untuk ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.